kalian nih yang terlalu sering memperhatikan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri tuh agak mirip tuh sama OMS Indonesia gitu ya. Jadi ini gambaran kecil sekali ya dari OMS yang ada nih di seluruh Indonesia gitu. Terus yang dari Kemenkumham itu mereka yang sudah punya akta notaris gitu kan, mereka daftar. Nah itu mereka tidak hilang-hilang tuh. Mereka kalau mau dihapus dari daftarnya Kemenkumham, mereka harus ada surat putusan pengadilan ya atau apa gitu yang menyatakan mereka tuh bubar gitu. Halo teman-teman, balik lagi di Ngobrol Bareng Infit. Kita bikin paham kali ini udah masuk ke episode 13 dan kita mau ngebahas sebuah pertanyaan yang susah-susah gampang untuk dijawab sebenarnya. Organisasi masyarakat sipil di Indonesia itu sudah mumpuni belum sih gitu. Nah, ini biarlah menjadi beban narasumber kita di sini akan menjawab pertanyaan itu. Tapi kenapa kita mau ngebahas itu? Karena berangkat dari riset Infit yang baru-baru ini itu rilis sekitar beberapa bulan lalu ya, di awal 2024 ya. Itu rilis bicara soal kondisi existing OMS, Organisasi Masyarakat Sipil, atau LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau ya silakan teman-teman familiarnya dengan apa gitu ya. Kita juga belum ajak sebetulnya dengan istilahnya mau pakai yang mana. Anyway, bagaimana sih kira-kira kondisi dari teman-teman organisasi masyarakat sipil di Indonesia? Karena ya penting ya, kita juga lagi masa transisi ke pemerintah baru, banyak yang bilang juga kita demokrasinya sedang cacat, indeks demokrasi turun dan lain sebagainya. Artinya dalam demokrasi itu kan sebenarnya people power itu pilar yang utama ya, dan organisasi masyarakat sipil itu juga termasuk ke dalam people power itu. So, untuk tahu ya kestabilan demokrasi Indonesia dan sebagainya, yang mana kita belum masuk ke arah sana, kita mau tahu dulu deh gitu ya. Si people power ini, si organisasi masyarakat sipil ini yang emang masuk ke dalam people power ini, itu sudah berkompeten apa sih di Indonesia gitu ya, sudah semumpuni apa. Nah itu terjawab dalam riset terbaru Infit yang tadi sudah saya sebutkan dan ada di layar teman-teman nih sekarang. Sudah bisa juga diakses di website Infit, atau mungkin kalau ada barcode-nya bisa di-scan juga di barcode-nya. Nah, sekarang saya ditemani sama kakak aktivis. Terlalu tinggi itu sebutannya. Enggak dong, karena Mbak Wiwit ini perkenalkan, Kak Wiwit, Mbak Wiwit itu sudah cukup lama berada di sektor organisasi masyarakat sipil, gitu. Dan sebelum riset ini juga pernah riset juga kan terkait dengan organisasi masyarakat sipil. Jadi kayak udah tahu banget nih dapur-dapurnya masyarakat sipil di Indonesia gitu ya. Mbak Wiwit dari Konsil LSM, thank you Mbak for coming. Kemudian juga ada Kakak Desri, ini adalah punggawa andalan Infit. Untuk isu organisasi masyarakat sipil. Jadi Desri ini tergabung dalam Pokja atau Kelompok Kerja Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil. Ya, ini adalah sebuah Pokja yang baru sekitar 2021 ya. Iya, 2021. Mulainya ya, terbentuknya ya. Itu sedang mendorong adalah sebuah dana abadi organisasi masyarakat sipil. Intinya dana untuk pendanaan keberlangsungan CSO, Civil Society Organization atau OMS di Indonesia. Intinya itulah ya. Nah, jadi Kak Desri ini juga cukup tahu lah bagaimana dinamika OMS di Indonesia gitu. Nah, aku mau langsung nanya aja ke Mbak Wiwit dulu ya. Karena kita akan ngebahas tuntas soal risetnya ini dulu nih teman-teman. Emang temuannya secara umum yang bisa digambarkan tuh seperti apa Mbak? Is it bad or is it good? Kondisi OMS kita. Sebenarnya ini tidak membenturkan soal baik dan buruk ya. Oh gitu, oke. Iya. Jadi ini kan dari survei ini, hasil survei ini tuh justru memaparkan kepada kita semua kondisinya, kondisi organisasi masyarakat sipil di Indonesia itu seperti apa kayak gitu. Karena kemudian sebelum kemudian mau mendorong mereka untuk melakukan apa, tentu akan baik ini untuk mengetahui kondisinya gitu loh. Entah itu dapurnya di dalam internalnya, kemudian bagaimana gerakannya di luar gitu loh. Tapi memang survei ini fokus pada kemudian bagaimana sih tata kelola organisasi, keberadaan mereka, akuntabilitas
kapabilitas mereka gitu. Terus pemberdayaannya seperti apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan supaya kemudian tadi kalau udah sampaikan ya organisasi masyarakat sipil ini kan salah satu pilar demokrasi gitu. Nah, supaya bisa maksimal dan efektif itu harus seperti apa? Oke, berarti artinya kalau memang tidak baik atau tidak buruk gitu ya, mungkin itu akan sangat kesimpulan yang sulit untuk disampaikan gitu ya. Ini bukan perkara baik atau buruk, tapi memang lebih luas dari itu. Kondisinya seperti apa, gitu sebenarnya. Berarti bagaimana kondisi existingnya itu OMS di Indonesia seperti apa berarti Mbak kondisinya sekarang? Nah, ini menarik sebelum aku menjawab soal bagaimana sih keberadaannya ya, soal eksistensinya itu. Sebenarnya dari responden yang kita kumpulkan ada sekitar 2.897 nih. Itu kami dapat data dari beberapa ya, dari jaringan di Pokja Dana Abadi sendiri. Nah, dari sana kemudian kita cek nih yang punya data, maksudnya alamat yang bisa dihubungin lah setidaknya kan, untuk memastikan bahwa keberadaan mereka itu benar-benar ada dan mewujud itu loh, kita harus ada nomor kontaknya tentunya gitu, entah emailnya kayak gitu. Nah, itu pun hanya 2.152 yang memiliki kelengkapan data tadi, kontak tadi secara visibilitas itu. Nah, artinya dari 2.152 itulah yang kemudian menjadi dasar responden untuk mendapatkan informasi seperti apa sih kondisi OMS di Indonesia ini. Sebenarnya juga data ini tidak cukup, jumlah ini tidak cukup mewakili gitu loh, karena menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM ya yang dipublish mungkin 1 bulan yang lalu gitu, menurut mereka datanya itu ada sekitar 560-an ribu. 560.000. Sementara berarti respondennya tadi yang punya kontaknya gitu itu ya hanya 2.152. Nah, dari 2.152 sendiri pun yang kemudian bersedia, kan ini karena diminta boleh menolak dong. Ya, namanya gitu. Survei gitu ya. Bersedia itu 560. Karena mungkin keseringan survei mereka dapat apa itu juga jadi pertanyaan mereka sendiri. Gue sering ditanya-tanya nih, terus gue dapat apa nih? Jadi sebenarnya mereka sendiri pun juga belum sebenarnya memahami ya apa sih kemudian tujuan-tujuan dari survei itu. Sebenarnya ini kan juga berkontribusi untuk melihat kalau tadi dihubungkan dengan soal dana abadi kan tentunya akan penting ya untuk mengetahui soal kebutuhan mereka itu sebenarnya apa sih gitu. Oke, ini matematika saya jelek, tapi kalau dari 560 ribuan sekitar segitu ya tadi ya. Kemudian respondennya 500-an. Iya, seperempatnya lah. Seperempat. 0,1% ya. Berarti respondennya memang. Jadi ini gambaran kecil sekali ya dari OMS yang ada nih di seluruh Indonesia gitu. Nah, itu kebanyakan OMS-nya dari mana, Mbak? Dari kotanya maksudnya? Apakah kota besar? Beragam, sebenarnya mewakili dari 37 provinsi ya, tapi memang hanya seberapa, tidak terlalu banyak ya, karena memang kemudian untuk mendapatkan kontak itu sangat sulit gitu. Nah, itu sekali lagi juga terkait soal keberadaan mereka itu sendiri. Nah, karena kan kemudian mereka berjaringan kan, artinya kan data ini diperoleh dari jaringannya gitu loh. Nah itu kemudian juga menjadi tantangan kita. Kalau benar dari Kementerian Hukum dan HAM datanya segitu, apakah bisa diakses? Karena begini, sebelum kami mendalami data ini, sebenarnya kami bertanya dengan Kementerian Hukum dan HAM, apakah kami bisa mengakses datanya? Nah, mereka dari 560.000 itu? Iya betul. Bisa? Apakah boleh dibuka? Nah, mereka sangat profit ya, karena untuk bisa mengakses, kalau tidak salah mungkin bisa dicek ya, itu harus berbayar satu organisasi berapa gitu. Oke. Sampai kemudian kita mendorong supaya ada, apakah Bappenas bisa membantu supaya bisa mengakses, tapi mereka baru pembenahan data nih, karena mungkin sekarang dilingkan nih, kalau menurut mereka penjelasannya dilingkan dengan Kemendagri, tapi juga belum bisa terakses. Kami minta sebarannya per provinsi, kota, kabupaten pun mereka nggak bisa mendeskripsikan itu. Jadi ini we need to be clear dari awal ya, bahwa yang kita bahas ini gambaran kecil sekali dari 560 ribuan sekian OMS yang ada di Indonesia yang katanya Kementerian Hukum dan HAM ya, itu tercatat di situ gitu. Nah dari gambaran kecil ini Mbak, berarti kita sudah bisa masuk ya, OMS-nya itu seperti apa? Karena kan OMS juga luas ya.
Sebenarnya kita nggak akan ngebahas ini sih teman-teman di podcast ini karena ini akan terlalu panjang gitu ya. Tapi OMS-nya setidaknya yang dibahas dalam survei ini nih yang seperti apa jenisnya? Nah, jadi karena kemudian memang desainnya adalah untuk melihat kebutuhan mereka apa, jadi kebutuhan ini soal pemberdayaannya, maka kemudian kita melihat nih bagaimana sih keberadaannya, eksistensinya. Jadi eksistensi di sini lebih ke kapasitasnya, kayak dia punya legalitas nggak sih, kemudian alamatnya ada nggak sih gitu, kemudian struktur organisasi, visi misi, ADART gitu loh, program itu punya nggak gitu loh, laporan keuangan punya nggak, jadi itu yang paling minimal yang ingin dilihat kayak gitu. Nah kemudian ada juga yang kemudian lebih luas lagi karena mereka juga sudah punya nih, ternyata punya laporan keuangan, kemudian audit kelembagaan kayak gitu. Nah itu sangat complicated. Artinya sebenarnya kita ingin melihat soal tadi eksistensinya, kemudian soal akuntabilitasnya juga. Kita ingin melihat kenapa kemudian menjadi penting nih akuntabilitas. Kalau bicara akuntabilitas ini kan kalau saya mengutip definisinya LP3IS ya soal bertindak jujur dan kemudian bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan gitu. Artinya sebenarnya sebagai sebuah organisasi sosial ya, organisasi masyarakat ini mereka berkewajiban nih untuk mempublik atau menyampaikan, jangan melaporkan kayaknya sangat struktural ya. Jadi menyampaikanlah kepada masyarakat umum kayak gitu, komunitas mereka dan juga mungkin para pihak gitu loh yang terkait dengan program mereka soal apa yang sudah mereka lakukan. Entah itu hasilnya positif ataupun negatif itu perlu disampaikan. Itu sebagai salah satu bentuk tadi mungkin transparansi dan juga tanggung jawab sebuah organisasi. Nah, itu sebenarnya tantangan terbesar di OMS di Indonesia sendiri gitu. Artinya yang disurvei itu memiliki itu semua yang Mbak sampaikan? Ada yang sudah, ada yang belum. Karena gini, menariknya itu mereka sudah banyak hal yang sudah mereka lakukan, tetapi soal publikasi pengetahuan dan kemudian juga keahlian mereka itu jarang sekali itu diperhatikan. Sehingga mereka itu ya memang sibuk, bahasa saya sibuk di dapur sendiri, bagaimana kemudian mengorganisir, melakukan penguatan di komunitas, tapi kemudian ada yang terlupakan soal keberadaan mereka gitu. Karena kan kalau mau berkelanjutan, maka keberadaan dia harus diakui dong oleh orang lain gitu. Betul. Oke, ini berarti mungkin jangan-jangan itu salah satu temuan ya? Bisa dikatakan itu gambarannya juga tuh. Iya, betul. Kondisi OMS kita ya seperti itu gitu. Sibuk di dapur gitu ya. Tapi urusan istilahnya komunikasi publik ya kurang jalan. Gitu ya. Oke, aku coba ke Desri dulu deh. Kenapa Infit sampai ngeluarin risetnya tuh soal OMS gitu, kayak kurang kerjaan yang lain gitu loh. Kayak kenapa penting banget ini nih kita harus ngasih tahu ke orang-orang tuh kondisi OMS nih kayak begini gitu. Iya, sebenarnya kayak ini kan kita terkait dengan adanya advokasi dana abadi sebenarnya gitu. Jadi kan kita sedang mendorong, nggak hanya Infit, ada beberapa organisasi lain yang tergabung dalam Pokja Dana Abadi. Itu kita sedang mendorong upaya adanya kebijakan tentang dana abadi organisasi masyarakat sipil. Nah, untuk adanya dana abadi ini untuk nanti eksis itu pasti harus dipersiapkan siapa sih yang bisa menerima gitu. Nah, ketika kita orang-orang bertanya, misalnya nggak hanya pemerintah juga bertanya gitu kan, ketika kita mendorong ini teman-teman kita sendiri juga bertanya siapa yang bisa menerima gitu kan. Sedangkan kita nggak punya ternyata database gitu kan sebenarnya berapa banyak sih sebenarnya OMS di Indonesia gitu. Kita punya data dari Kemenkumham yang tadi ada di AHU itu, ada dari Direktorat Ormas ya Mbak ya, dari Kemendagri. Tapi itu mereka kalau di Kemendagri itu dia sifatnya tuh kayak terdaftar gitu ya, mereka mendaftarkan diri mereka sendiri, tercatat gitu ya di Kemendagri. Dan itu setiap 3 tahun kalau misalnya sudah 3 tahun mereka tidak update datanya, itu hilang dari daftar Kemendagri. Ya, tercatat gitu. tercatat. Keberlanjutannya nggak tahu gitu. Terus yang dari Kemenkumham itu mereka yang sudah punya akta notaris gitu kan, mereka daftar. Nah, itu mereka tidak hilang-hilang tuh. Mereka kalau mau dihapus dari daftarnya Kemenkumham, mereka harus ada surat putusan pengadilan ya atau apa gitu yang menyatakan mereka tuh bubar gitu. Jadi kalau mereka tidak mengurus itu, mereka tetap tercatat di sana gitu. Makanya 560.000 itu belum tentu semuanya masih eksis gitu kan. Nah, dan itu kan kita baru ngomongin angka. Kita juga pengen lihat kualifikasi gitu sebenarnya gitu. Makanya riset ini kita selenggarakan kerjasama dengan Konsil LSM juga. Konsil LSM juga termasuk dari anggota Pokja Dana
dana abadi gitu. Jadi kita menyelenggarakan ini untuk melihat sebagai gimana ya kira-kira pemetaan awalnya aja sih gitu kan, gambarannya gitu kan. Eksis enggak gitu, udah gimana kapabilitas mereka gitu. At least kita dapat gambaran sedikit dari sini. Ini jadi emang sebenarnya pekerjaan Invit ini juga sangat membantu pemerintah sebetulnya ya. Dan teman-teman OMS itu sendiri pastinya. Dan secara tidak langsung gitu ya, ya publik juga sebenarnya pasti akan terbantu dengan keberadaan OMS meskipun trust publik sepertinya agak rendah ya. Tapi nanti kita akan ngebahas soal trust publik itu ya. Cuma saya mau ke hasilnya lagi dulu nih, ke risetnya Mbak Wiwit. Berarti hasilnya seperti apa? Kan saya baca itu ada diklasifikasiin grade A sampai grade D ya. Iya, betul. Ininya, kualitas OMS kita. Itu bisa diceritakan gimana tuh Mbak? Iya, jadi supaya karena kemudian tahu tingkatan kebutuhan yang bisa diupayakan untuk mendorong mereka sustain itu seperti apa, maka memang dibuat klaster ya, klasifikasi. Jadi ada 4, ada A, B, C, dan D. Nah, A ini grade yang paling tinggi, jadi tingkatan yang paling tinggi gitu. Artinya mereka sudah advance lah kayak gitu. Nah, dibandingkan dengan grade D. Nah, sebagai hasilnya mungkin nanti detailnya indikator masing-masing grade bisa dibaca sendiri di dalam laporannya kayak gitu. Nah, untuk grade A sendiri itu ada 23 organisasi dari 509. Kemudian grade B ada 22 organisasi. Grade C ini ada 126 organisasi dan grade D adalah 338. Paling banyak grade D. Paling banyak grade D. Berarti itu grade paling rendah kan? Iya, di dalam ukuran ini sebenarnya kami mengelompokkan karena kemudian mereka tidak memiliki kelengkapan. Jadi karena supaya kita clear, jangan kemudian baca rendah dan tinggi ya. Supaya karena kalau bicara soal good governance kan ada 3 aktor nih di dalamnya. Nah, salah satunya adalah organisasi masyarakat sipil. Nah, kalau kemudian tadi menyambung soal bagaimana dana abadi juga bisa mendorong untuk berfungsinya organisasi masyarakat sipil, artinya penting nih untuk melihat keberadaan mereka, kondisinya mereka supaya bisa berfungsi optimal tuh kayak apa gitu. Berarti kalau paling banyak itu adalah grade D, benar-benar mendominasi yaitu sampai 300-an sekian. Artinya apa, Mbak? Nah, bisa jadi sebenarnya dia organisasi baru. Bisa jadi dia organisasi lama yang kemudian memang secara manajemen organisasi kurang kuat kayak gitu. Karena kita tahu sendiri nih, siapa sih yang mau bekerja di OMS? Di LSM, apalagi itu di daerah. Nah, kalau di Jakarta jangan ditanya, pasti di daerah saya cukuplah secara pembiayaan. Tapi kalau kemudian di daerah, karena responden ini juga banyak dari daerah-daerah gitu loh. Kalau ditanya, pasti mereka milih anak-anak muda fresh graduate lah, ditanya gitu kemana. Iya, paling enggak cukuplah ada uangnya gitu loh. Iya, nah itu nggak jadi lirikan asik buat mereka gitu, lulusan-lulusan baru gitu. Sehingga ya kemudian orang-orang yang di sana ya menurut saya orang-orang pilihan, bahkan mungkin kalau di daerah secara pendidikan pun dia tidak punya kualifikasi itu gitu loh. Karena kemudian yang diutamakan adalah soal kepeduliannya untuk bergerak di masyarakat itu gitu. Sementara empathy, tapi kemudian jika kapasitasnya juga kurang, juga tidak akan berjalan dengan maksimal gitu ya Mbak? Iya, karena gini, itu yang sering terjadi ya. Untuk mendapatkan dukungan supaya dia berlanjut, artinya kan dia harus bekerja sama dengan lembaga dana, entah itu domestik ataupun internasional. Nah, ada satu kebutuhan yang kualifikasi yang harus dipenuhi adalah soal administrasinya. Nah, itu dia ketika dia dibangun secara organik kayak gitu, secara konvensional, seringkali tidak jalan. Nah, seringkali itu tidak memenuhi kualifikasinya. Berarti grade D itu kondisinya itu seperti apa Mbak? Kurang lebih tidak punya apa atau tidak bagaimana sih? Jadi sebenarnya kalau di grade D itu di sana ada 17 indikator ya. Di sana ada sebenarnya ini grade-nya juga menurut saya ini juga masih tinggi ya, karena di sana dituliskan udah legalitasnya ya, soal itu sudah punya AHU gitu, sudah punya NPWP, sudah punya rekening atas nama organisasi gitu loh. Nah, bicara NPWP sama rekening ini sendiri itu ada syaratnya, syarat administrasi yang itu mengeluarkan biaya karena ada akta notaris nih. Kalau pergi ke akta notaris kan harus berbayar gitu loh. Nah, artinya sebenarnya kita tahu bahwa
organisasi masyarakat sipil di Indonesia itu banyak yang tumbuh organik dan itu bentuknya masih komunitas. Jadi dia tidak punya, dia tidak nggak pergi ke arkan notaris nih, dia bentuknya perkumpulan atau kepedulian lah, pokoknya berorganisasi, berkelompok lah. Tapi kemudian mereka melakukan kerja-kerja nyata gitu. Nah itu yang kemudian memang di dalam penelitian ini yang kemudian belum terpotret ya untuk kualifikasi seperti itu. Kapasitasnya seperti apa kalau yang grade D biasanya? Kurang mumpuni di sektor apa misalnya atau bagaimana? Nah, apa yang temuan dari kami memang secara kapasitas ya, soal misalkan organisasi, secara isu pasti dia punya ya. Kadang dia punya AD-ART pun belum punya gitu loh, hanya mungkin punya AD-nya, anggaran dasarnya punya, ART-nya belum punya. Soal kebutuhan administrasi organisasi kayak SOP tentu itu masih ada yang belum punya kayak gitu. Nah, kemudian soal yang menarik ini soal kebaruan sekarang ini, kita ngomongin era digital ya, teknologi baru gitu loh, yang sudah kemudian banyak dimanfaatkan, tapi bagi mereka itu belum dioptimalkan. Walaupun dari responden di sini juga sudah banyak yang punya Instagram dan Facebook gitu. Nah, dan untuk pemilikan website itu juga belum banyak gitu loh. Mungkin separuh 50%-nya tidak ada gitu loh. Nah, padahal kalau mau ngomongin soal keberadaan apa yang dia lakukan itu semua butuh gitu loh, media sosial itu dan juga website itu sendiri gitu. Oke, aku ke Kak Desri dulu. Ini ternyata faktanya dari riset ini banyaknya di grade D, Kak. Ya, menurut riset ini memang grade-nya paling minimal sebetulnya ya. Bagaimana berarti Kak Desri melihat kapasitas OMS di Indonesia? Ya, kalau menurut saya sih ya, grade D itu bukan berarti mereka itu nggak punya kapasitas gitu ya, nggak punya akuntabilitas gitu. Karena kan kita menyusun grade-nya ini berdasarkan kriteria yang sedemikian rupa dan itu cukup tinggi ya, nggak gitu ya, untuk dicapai oleh organisasi masyarakat sipil gitu. Nah, bisa jadi mereka kan seperti yang Mbak Wiwit tadi sudah sampaikan karena mungkin baru gitu kan, atau mungkin sudah lama tapi tidak terregenerasi sehingga tidak ada yang mengurusi bagian administrasi begitu. Kemudian juga karena mungkin apa ya, mereka sibuk dengan kegiatannya gitu. Mereka pengennya saya bermanfaat nih, kerja-kerja saya tuh membantu orang lain begitu. Tapi ternyata untuk dirinya sendiri nggak diperhatikan, belum terperhatikan ya bagaimana eksistensinya kita begitu. Ini salah satu yang menarik juga Kak, kita pernah waktu itu sempat mengadakan workshop ya di akhir tahun lalu itu, di Desember 2023. Kita itu mengundang beberapa organisasi masyarakat sipil, memang masih di daerah Jabodetabek, dan itu rata-rata organisasi baru atau yang kecil begitu. Dan mereka bilang, oh baru setelah sekian lama saya berkecimpung di dunia LSM, katanya gitu, baru kali ini nih ada semacam workshop atau training yang tentang diri kita gitu. Jadi tentang kelembagaannya gitu, itu baru kali ini. Oh iya ya, kita tersadar bahwa ternyata kita harus ada kemampuan untuk misalnya menyusun proposal atau kemampuan pengelolaan keuangan, seperti itu, bagaimana cara kita bisa bekerja sama dengan pihak lain begitu, bagaimana cara mengakses dana, itu baru kali ini katanya. Jadi mereka memang kurang memperhatikan dirinya sendiri gitu. Tapi secara isu pasti mereka sudah sangat expert di situ ya. Dan pelatihan-pelatihan yang ada misalnya terkategorikan dengan isunya gitu. Kalau mereka bergerak di isu lingkungan, nanti ada pelatihan tentang lingkungan, mereka banyak dapat info tentang itu, mungkin sudah kerjanya sudah meluas kemana-mana, tapi untuk ke dalamnya itu ternyata jarang sekali gitu. Artinya berarti sebenarnya silakan koreksi bila saya salah ya teman-teman berdua. Grade A sampai grade D ini udah bukan masalah merely berarti bukan hanya masalah pengetahuan gitu. Yes. Tapi seringkali justru mereka tuh jago di isu itu dan bergerak di masyarakat di isu itu. Betul. Tapi bagaimana kemudian mereka mengimprove dirinya sendiri, itu yang lain cerita. Improve dalam tata kelolanya ya Kak? Iya, tata kelola, maksudnya dalam tata kelolanya gitu ya. Karena mereka terlalu sibuk untuk memberdayakan masyarakat, gitu yang tadi yang Desri bilang ya. Berarti kalian nih yang terlalu sering memperhatikan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri tuh agak mirip tuh sama OMS Indonesia gitu ya. Mungkin aku mau menambahkan gini. Jadi sebenarnya kalau menurut saya bergerak di organisasi masyarakat sipil untuk ngomongin peningkatan tata kelola organisasinya sendiri di internalnya sendiri itu memang menjadi kebutuhan mendesak ya. Tapi memang jarang yang kemudian ada pihak yang kemudian bersedia untuk mendukungnya. Nah,
OMS bisa mengakses untuk peningkatan kapasitas, biasanya dari pengalaman panjang saya itu adalah ketika mereka didukung oleh donor yang memang memperhatikan penguatan kapasitas. Kalau tidak, nggak ada. Nah, kalaupun ikut di luar itu berbayar dan itu mahal gitu. Nah, uang mereka ya lebih baik untuk pengorganisasian dibandingkan kemudian harus berbayar. Kemudian bagaimana belajar soal organisasian itu sendiri. Ya, I can relate ya. Kalau di Invit tuh misalnya ada, let's say donor gitu ya, yang memang fokus ke kampanye anti perkawinan anak misalnya gitu, atau kampanye anti kekerasan seksual misalnya, ya itu yang difokuskan. Istilahnya kalaupun mereka donor, silahkan untuk bekerja di bidang itu gitu. Tapi kemudian saat si organisasi yang mengelola keuangannya ini butuh peningkatan kapasitas, ya tidak termasuk ke dalam budget yang dialokasikan gitu ya. Jadi itu yang tadi Mbak Wiwit sampaikan, benar juga sih. Dari kondisi itu ada face to face antara OMS yang besar dan OMS yang kecil. Nah, yang besar itu kemudian secara organisasi kan kuat. Mereka udah punya SOP-nya lengkap gitu kan, udah bahasa saya ada sentuhan dari donor gitu loh. Nah, kemudian yang OMS kecil ini ketika dia nggak berjaringan, dia hanya peduli, maksudnya fokus di lingkungannya gitu loh. Nah, dia nggak tahu apa yang harus mereka kuatkan supaya mereka bisa bekerja sama dengan pihak luar. Gitu. Itulah yang mungkin yang berkontribusi atas tadi ya grade A sampai D itu. Jadi macam-macam faktornya. Bukan berarti karena secara pengetahuan, secara kapasitas individu tuh buruk. Bukan karena itu sebetulnya ya sepertinya. Oke. Sebenarnya kita belum sampai banget ke dagingnya tuh Mbak, yang terkait dengan pemberdayaan. Ini kan tadi kita udah denger ya, A sampai D, kebanyakan D, masalahnya kita udah tahu. Berarti kira-kira nih si OMS ini di grade A maupun sampai D itu ya, secara pemberdayaan yang mereka butuhkan tuh apa sih Mbak berarti? Nah, sebenarnya sebelum masuk masing-masing kebutuhan pemberdayaan setiap grade itu sebenarnya ada mereka merumuskan sebenarnya ada potensi 7 potensi ya, tapi aku melihat 4 aja yang kemudian dibutuhkan pemberdayaan untuk keseluruhan ya mereka ngisi. Nanti kemudian saya akan bagi per grade. Jadi ada soal peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas organisasi, kewirausahaan, kemudian pemberdayaan komunitas. Nah, itu untuk pemberdayaan soal memampukan, bagaimana harus memampukan mereka gitu. Nah, kemudian untuk memperkuatnya sendiri, mereka ada kebutuhan nih menyusun proposal, kemudian berjejaring, bermitra dengan pemerintah, kemudian kemitraan dengan NGO. Ini menarik ini, bermitra dengan pemerintah dan bermitra dengan NGO sendiri sesama OMS itu jadi kebutuhan mereka juga karena mungkin sering bekerja sendiri yaitu butuh berjaringan, nah sehingga mereka ada kebutuhan itu. Nah, terkait dengan perlindungan pemberdayaan terkait perlindungan sendiri, mereka sebenarnya dari pengalaman mereka itu sudah terlibat banyak program-program, ada pemerintah, ada kemudian donor kayak gitu. Mereka termasuk juga dari perusahaan ya melalui dana CSR itu mereka juga sudah banyak kayak gitu. Nah, dari sekian itu kalau dilihat secara makro, kebutuhan pemberdayaannya itu ada pemberdayaan soal komunitas, kemudian kapasitas organisasi, kapasitas SDM dan kewirausahaan itu tadi. Nah, itu secara umumnya. Nah, kemudian kalau dilihat per grade-nya apa sih kebutuhannya, itu memang berbeda-beda ya. Jadi kalau saya mulai dari yang paling bawah dulu nih, grade D nih. Grade D itu ada soal kebutuhan bagaimana nyusun proposal, bagaimana melakukan jejaring, bagaimana melakukan bermitra dengan pemerintah, bagaimana bermitra dengan NGO. Kemudian dia ada kebutuhan kapasitas, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas organisasi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang dia butuh posisi rendah itu loh, itu menguatkan bahwa mereka ada di titik itu gitu. Kemudian ada pemberdayaan komunitas juga, kemudian kewirausahaan dan pendanaan. Itu yang dibutuhkan pemberdayaan untuk grade D. Nah, kemudian untuk grade yang di atasnya, grade C itu menyusun proposal, jejaring, bermitra dengan pemerintah dan pelatihan untuk peningkatan SDM. Nah, grade B nggak jauh beda nih dengan grade C nih, hanya satu yang beda nih. Mereka butuh nyusun proposal, jejaring, kemudian ada pelatihan dan peningkatan SDM. Nah, grade A sendiri juga butuh nih pemberdayaan. Nah, tapi kemudian dia kebutuhannya adalah soal bagaimana memberdayakan komunitas. Jadi eksternal.
komunitas itu dia udah keluar nih, Iya, udah bisa beyond ya, karena secara internal dia udah kuat, dia punya uang nih, dana nih banyak, terus mau dibuat apa? Sehingga kemudian dia butuh pengalaman, pengetahuan bagaimana sih kemudian bisa menguatkan komunitas, memberdayakan komunitas. Nah itu yang kemudian menjadi kebutuhan dari apa sih grade A ini sendiri. Nah dari grade A ini sendiri sebenarnya dia juga punya potensi untuk bisa dibagikan ke yang klaster yang lainnya gitu loh, grade lainnya seperti kayak dia sangat jago nih dalam pengembangan jaringan, kemudian penyusunan proposal, dan kemudian juga peningkatan kapasitas gitu. Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang grade A itu udah fokusnya keluar aja, gitu ya, karena internally dia udah kuat. Grade B itu hybrid lah ya, sedikit di dalam, banyak juga butuh di luar. C dan D ini hampir sama, hampir mendominasi kebutuhannya itu adalah memperbaiki di dalam dulu, gitu ya, kurang lebih ya. Nah kalau Mbak Desri berarti ngelihatnya paling utama capacity building yang dibutuhkan oleh OMS kita tuh secara umum apa Mbak? Capacity building ya. Tadi tuh kalau melihat dari pemberdayaan yang mereka butuhkan gitu ya kan, rata-rata tuh butuh bilangnya tuh butuh penyusunan proposal ya. Itu kan terkait dengan keberlanjutan mereka sebenarnya Kak. Bagaimana mereka bisa melanjutkan hidupnya gitu kan itu harus membutuhkan dana. Dan ternyata mereka masih butuh gimana cara mendapatkan dana dengan mengirimkan proposal misalnya proposal. Dan itu kan mereka ternyata masih butuh itu gitu kan. Berarti kan sebenarnya mereka kondisinya tuh keberlanjutannya tuh kayak apa ya? Apakah bisa dibilang terancam? Bukan juga sih ya. Dalam artian mungkin keberlanjutannya tidak dalam jangka waktu panjang ya yang kondisinya mereka begitu. Nah itu sih mungkin yang utama ya gitu. Kemudian selain itu tadi juga ingin ada peningkatan apa tadi Mbak yang jaringan gitu. Nah itu juga tadi yang menarik. Jarang mungkin yang berjejaring sesama NGO sendiri atau LSM sendiri gitu ya. Dan juga tadi ada pengembangan jaringan gimana bermitra dengan pemerintah gitu. Itu juga salah satu hal yang mungkin perlu lebih di sounding atau disebarluaskan gitu ya, gimana caranya mereka bisa bermitra gitu. Tapi tidak semua OMS ingin bermitra gitu kan. Itu kan terserah dari prinsip masing-masing dari OMS-nya gitu ya. Nah, pertanyaanku selanjutnya Mbak, kalau kita ngomongin public trust ke OMS kan memang tidak bisa dipungkiri ini rendah ya. Infit juga pernah ngeposting video tentang apa itu LSM, wah itu komentarnya banyak sekali yang merasa bahwa LSM itu tukang peras lah, preman segala macam. Ini kan berarti ada hubungannya mungkin ya kalau kita harus berefleksi dengan ya tadi mungkin kapasitas juga dan lain sebagainya. Tapi gimana Mbak Desri dulu deh gitu. Apakah menurut Mbak Desri itu berpengaruh ya memang itu sih hal yang salah satunya memang perlu menjadi evaluasi juga dari teman-teman OMS dan peningkatan yang perlu dilakukan gitu ya, atau mungkin ada pandangan lain? Oknum mungkin ya, menamakan dirinya LSM, kemudian melakukan tindakan-tindakan itu sehingga kita semua digeneralisir bahwa oh ternyata LSM itu seperti itu. Di daerah saya LSM itu tukang palak begitu misalnya gitu kan. Ya mungkin jawabnya pokoknya insya Allah berkah lah Mbak.